Yang namanya salah ya tetap salah. Harusnya menerima dikritik untuk kemudian diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Hola netizen yang maha benar. Masih ramai di beranda media sosial terkait dunia food vlogger setelah pemilik warung makannya Kopsa klarifikasi ngamuk-ngamuk kesana kesini dalam sebuah podcast yang berakhir memenuhi beranda sosial media beberapa hari ini. Kini tersebar salah satu video klarifikasi dari seorang karyawan warung makannya Kopsa yang dalam konten reviewnya Ajuju diduga orang yang memberikan kresek merah untuk membungkus makanan sisa yang dipesan Ajuju. Jadi begini ceritanya nih, namanya di warung, kan ini udah selesai nih. Nah ini dirapiin nih, sampahnya tuh dibuntel-buntelin. Nah, jadi kalau tujuan mereka nih mau ngangkatin sampah juga nggak enak, bukan begitu? Ada orang makan nggak enak, kayak tisu-tisu mah diambilin lah di meja. Tapi kalau di sini emang dirapinnya setelah, nih gengnya nih. Setelah orang-orang udah pada makan, kita baru bisa rapihin. Nah besok apa perjanjiannya kalau nge-vlog? Besok kalau nge-vlog kita harus izin dulu, jangan asal nge-vlog aja. Nah kamera juga jangan asal ke dapur masuk main foto-foto sama main ambil video. Harus ada izin semuanya juga. Dari siapa? Dari Bang Madun. Dari Ya. pemilik. Vlogger udah berapa orang yang kemarin sama artis? Banyak. Mereka izin dulu nggak? Izin dulu. Ya karena warung gua bukan warung setahun 2 tahun. Udah berapa tahun Pi? 25 tahun. Ya jadi ini kadang-kadang yang baik mah nge-vlog kayak vlogger-vlogger itu izin dulu. Semuanya mereka juga tahu mana yang bersih mana yang kagak. Cuman kalau emang di sini ada tisu, nah di sini ada orang makan nih. Kebetulan kemarin yang vlogger itu datang sore ya. Sore. Lagi rame. Pas sudah kita udah selesai mau beres-beres dia datang. Nah kita juga lagi ngerapihin di sini. Emang kalau buat nyapuin ke sini belum sempat. Bukan belum sempet, nggak boleh nyapu setelah orang makan. Belum apa? Karena masih banyak yang makan di sebelah sini masih ada yang makan. Masa iya kita mau nyapuin nanti ngumpul gimana? Nah iya, salah lagi. Iya, kita juga punya etika di sini buat nyapuin. Jadi kalau orang udah selesai makan baru dirapiin nih kayak gini tuh. Nah kan Indo kebanyakan orang kebetulan sampah-sampah juga pada aur-auran di sini kayak tisu, kayak apa di sini. Siapa yang pada nah besok pada makan lo kan kita bilangin suruh buang tisu di plastik kan nggak mungkin. Orang makan mah. Cuman kalau di kantong plastik itu bukan kantong kresek sebenarnya. Jadi kalau nggak habis suruh bungkus sendiri. Nah itu dia. Kalau nggak habis suruh bungkus sendiri. Masa iya nggak habis kita yang bungkusin orang sisa dia. Ya ambil plastik no, tinggal naruh plastiknya di sini. Tuh. Nah ini dia. Tuh tinggal ngambil tuh. Tinggal ngambil plastiknya. Nah kebetulan ini ada kresek. Ngapain ngambil yang ini? Ini kan ada ini. Ini ada ini. Nah disuruh ngambil sendiri. Kenapa ngambil yang ini? Ini ambilnya yang ini. Tuh ada plastik tuh. Nah ini. Kenapa ngambil yang ini? Gitu. Ya. Kalau udah selesai mah rapih tuh warungnya. Diberesin. Iya masa iya orang lagi makan kita beresin tuh tisu. Bawahnya biarin dah. Mau dikata apa kek. Ya udah yuk semangat dah. Kerja lagi besok. Siang yang pada kerja. Tuh capek. Banyak janda, banyak anak yatim di warung gua. Doain gua biar gua sehat, sabar. Ngurusin anak yatim, ngurusin janda. Nah ini lagi dirapiin nih kalau udah pada selesai mah tuh. Tuh. Kalau kali mah lu jangan sorot. Kali bukannya warung gua namanya. Lu ngapa sekali lu sorot. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalau menurut aku sih nggak perlu responnya ini agak berlebihan ya. Kalau menurut aku kan tinggal klarifikasi, minta maaf, nanti tempatnya akan dibersihin lagi, pelayannya akan diperbaiki lagi, itu sebenarnya udah beres. Ini kalau marah-marah kayak gini malah jadi orang-orang tuh pada berpikirnya mau kesana nggak ya kayak gitu. Jadi perkara kresek, sampah dan segalanya harusnya bisa ditanggapi dengan lebih bijak gitu Bang Madun. Ini aku aja ngeri loh liatnya dia marah-marah gitu. Ya semoga rame lagi, lebih bersih lagi, lebih baik lagi tempat makannya.
Astagfirullahaladzim. Udahlah om, cukup lah. Gak usah playing victim kayak gitu. Masalahnya apa yang diomongin apa? Malah bahas-bahas soal anak, bahas-bahas soal rumah kemasukan maling. Itu gak nyambung banget om. Di sini tuh gak ada yang mau ngusik keluarga om. Gak ada yang mau ngusik, gak ada yang mau ngejatuhin juga, gak ada. Ya, si vlogger itu kan dia tuh cuma review jujur. Dia tuh review apa yang dia lihat, apa yang dia rasain. Faktanya memang bener, di sana sampah berserakan, terus pas mau dibungkus dikasih kantong kresek kan bener. Ada buktinya gitu loh. Jadi udahlah, stop lah om, kayak gitu nggak baik tahu, bener deh. Jadi di sini yang gue tangkap ya, om ini berusaha buat ngebela dirinya dengan cara playing victim, terus mendapatkan simpati dari netizen dan netizen balik menyerang si vlogger ini. Padahal ya, dengan cara minta maaf aja, itu masalah kelar om. Dengan cara minta maaf dan bakal jadi lebih baik lagi. Itu kelar masalahnya, bener deh. Blunder ini Nyakopsa pengen ikut komentar karena aku jualan makanan juga. Susah nggak sih kayak cuman wah Ajuju kemarin datang ke warung aku, makasih ya, terus maaf kemarin bad experience-nya, nanti aku benerin deh sistemnya, terus kasih tahu tuh orang ini dapur. Nanti kalau ada yang bungkus mending kasih styrofoam, atau kalau styrofoam kemahalan kertas nasi lah. Terus perhatiin itu di depan harus ada yang sasapu atau minimal buang lah itu sampah-sampahnya. Kalau masih males juga kasih tempat sampah segede gaban. Itu ada kemungkinan juga orang itu pada buang di situ karena nggak ada tempat sampah. Beres, nggak usah sampai blunder kemana-mana bawa 25 tahun dan lain-lain. Tahu kita juga Nyakopsa teh berpengalaman, tinggal lebih bijak aja sedikit lagi. Kenapa vloggernya yang disalahin? Harusnya karyawannya dulu ditanya, ini kenapa aku bisa kayak begini gitu. Bukan vlogger yang salah sih kalau menurut gue. Sabar pak, sabar. Justru dengan seperti ini bukannya memberi efek yang baik, malah jadi efeknya jelek. Jadi buat gue harusnya pemilik resto itu meminta maaf sama vloggernya jika restorannya itu tidak bersih, tidak berkenan gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih intinya yang kita mau gitu. Tapi ya sudah, sabar ya bapak ya. Pasti gue yakin nih resto masih laku kok kayaknya. Gue juga jadi penasaran sih. Kritik itu bagus ya. Dan harusnya kalau misalnya kita dikritik itu harusnya kita menerima dan mengkoreksi ya, bukannya kita membela diri ya dan membenarkan apa yang salah ya. Dan kalau misalnya aku sih ngelihatnya harusnya walaupun si pemilik restoran punya personal branding yang kuat, harusnya nggak boleh begitu. Yang namanya salah ya tetap salah. Harusnya menerima dikritik untuk kemudian diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kalau misalnya aku pribadi gini, tempat makan mau itu mahal, mau itu waiting list, kalau misalnya emang enak besoknya aku mau datang lagi, walaupun jauh aku mau datang lagi. Tapi kalau memang sesuai ya dengan berapa yang kita bayar, sesuai dengan pelayanan yang kita dapat, sesuai dengan rasa yang kita makan. Kita aja makan di rumah meja makan kalau misalnya berantakan kita nggak akan mau makan. Apalagi kita datang ke tempat makan udah jauh-jauh, kita bayar udah gitu nyampe sana berantakan. Aduh, aku juga nggak akan mau gitu. Dan aku melihat si yang nge-review itu nggak salah sih, karena itu honest review, nggak bisa dipaksa. Emang begitu adanya. Dan harusnya si yang senior food vlogger juga nggak boleh begitu. Kalau misalnya kita nge-review kan apa adanya aja, iya nggak sih? Nah jadi menurut aku balasan dari si pemilik restoran juga harusnya jangan begini sih. Justru harusnya dengan lapang dada menerima kritikan bahwa ini memang salah dan akan diperbaiki. Orang justru akan lebih menghargai itu. Benar nggak? Menurut kalian gimana? Video klarifikasinya beliau ya kan? Nggak lihat video klarifikasinya di YouTube, ternyata penggalan di FYP TikTok aku tuh isinya itu semua pagi-pagi. Semakin greget ya ternyata. Cuman ini mungkin akan menjadi video terakhir ya untuk aku ngebahas soal perkulineran ini. Ya banyak banget kan, maksudnya di FYP TikTok aku video-video klarifikasi beliau gitu ya. Di situ beliau bilang bahwa 25 tahun gue usaha nggak mungkin gue kasih kresek gitu. Dan di situ beliau justru malah menyalahkan penyampaian Ajuju pada saat meminta plastik untuk dibungkus. Lalu di video lain juga beliau bilang bahwa beliau minta perlindungan dari kepolisian bahwa setiap orang siapapun ya, tidak hanya food vlogger tapi siapapun ya yang datang ke restoran dia, kalau mau nge-review harus punya adab, harus bilang dulu sama dia.
Sedangkan tidak semua orang yang mereview restoran dia itu harus bekerja sama dengan dia, karena tergantung kita datang sebagai reviewer atau kita datang sebagai customer yang purely customer, terus kita merasa ada sesuatu yang janggal, lalu kita mengkritik. That's spontaneity gitu kan. Dan lagi pula seperti yang aku sampaikan di video aku yang sudah di sama TikTok itu juga kan aku bilang bahwa TikTok ini atau ya social media ini kan memang sarananya orang berkreasi, dan itu kan platform dia sendiri, jadi sah-sah aja sebenarnya dia mau bikin konten kayak gitu selama yang dia sampaikan itu pakai bahasa yang baik dan penyampaiannya juga baik gitu loh. Sebenarnya Ajuju ini bahasanya sopan kok ya, cuma ya dari video klarifikasi beliau yang memang purely klarifikasi, tidak ada sisi evaluasi dirinya ini, ya kita cukup tahu aja karakter beliau kan seperti apa. Padahal kalau memang beliau itu ada sisi bisnisnya yang celing gitu ya, ini tuh bisa jadi sarana promosi juga loh. As simple as tinggal buktiin bahwa oke, terima kasih buat kritiknya, dan ini gue udah bukti ini bahwa restoran gue tuh sudah berubah. Ada evaluasi di sini. Pasti di situ masyarakat atau netizen bakal tertarik. Oh iya kah? Restoran itu udah berubah kah? Oh gue mau cobain bener gak sih? Gitu. Karena dari reviewnya si Ajuju sendiri, makanannya dia tuh enak loh sebenarnya. Cuma dari sisi kebersihannya aja dan sisi pelayanan of course. Jadi sesimpel evaluasi SDM-nya aja sebenarnya. Jadi hal ini nggak perlu jadi bola api gitu. Ya beliau kan juga bilang bahwa ya lo sebagai anak muda harus bisa sopan sama yang lebih tua gitu. Tapi jangan lupa bahwa orang yang lebih tua itu juga harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan setiap masalah. Tidak boleh emosi. Bercanda. Jadi ya masalah yang sebenarnya penyelesaiannya itu sesimpel itu yang gak perlu jadi besar juga gitu. Dan tidak perlu diselesaikan dengan emosi. Ya ini cukup jadi bola aja lah, gak usah pakai api ya. Dan di video klarifikasi itu kan juga Pak Mandun atau Nyakopsah ya kan Nya kan bilang istighfar lo pada istighfar, Nya yang istighfar ya, banyak-banyakin istighfar, jangan emosi ya, cari permasalahan, duduk permasalahan di mana, penyelesaian seperti apa, selesaikan masalahnya dengan baik. Dan di video aku sebelum ini juga aku bilang bahwa ya kan pasti Nyakopsa atau Pak Mandun juga punya keluarga yang harus dihidupi, jadi jangan sampai cara Pak Mandun menyelesaikan permasalahan ini itu bisa berdampak ke situ, oke? So, peace out. Semoga ini tidak ada bola api lagi. Ya, cukup diselesaikan sampai di sini. Dan berharapnya sih bisa ada evaluasi diri ya, gitu. Jadi jangan merasa diri itu paling benar gitu loh. Kalau memang ada yang perlu bisa dievaluasi dan itu bisa meningkatkan daya jual, kenapa tidak? Gitu ya. Oke, semangat Nyakopsah. Semangat Ajuju.